pernah sekalipun mengangkat seorang wali dari kalangan orang-orang yang bodoh. Sesungguhnya ilmu ini adalah pintu menuju kewalian, pintu menuju kebaikan, pintu menuju surga, pintu menuju ketentraman, yaitu ilmunya Nabi Muhammad SAW. Maka setiap wali itu pasti alim. La turfa awliya Allahu minal jahilan. Allah itu tidak pernah sekalipun mengangkat seorang wali dari kalangan orang-orang yang bodoh. Tidak ada satupun walinya Allah, bukan wali majdub. Kalau wali majdub itu seorang wali yang akal kewarasannya diangkat oleh Allah, akal sehatnya diangkat, diganti dengan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu para wali yang majdub. Dan wali yang majdub biasanya itu tidak nikah, tidak suka harta, tidak suka mengumpulkan dunia. Kadang-kadang di zaman ini majdub-majduban, pura-pura majdub, biar disangka dia adalah wali, pura-pura majdub, tapi doyan duit. Ini repot ini model-model ini. Jadi wali itu dia yang nggak ada sedikit pun di dalam hatinya. Wali majdub itu tidak ada di dalam hatinya yang dia cinta kepada dunia. Jadi kalau majdub sudah biasanya nggak nikah, sahabat duniawinya juga langsung hilang. Kalau majdub. Adapun wali, Allah memilih walinya itu bukan dari kalangan orang-orang yang bodoh. Maknanya orang yang ngerti hukum agama. Jadi ada seorang ini wali, Masya Allah wali, ya wali. Lihat dulu, dia paham atau tidak ilmu agama yang hukumnya wajib. Kalau ilmu agama yang sifatnya wajib dia tidak tahu, maka kita ragu atas kewalian orang tersebut. Kalau ada orang bisa berjalan di atas air dan dikatakan itu sebagai wali, kami kurang sependapat. Karena Allah tidak memilih wali dari sifat yang dia memiliki keanehan-keanehan atau memiliki satu karomah-karomah. Karomah wali di zaman ini itu ditampakkan oleh Allah bukan dari ghaibnya, tetapi madhar mereka sekarang ini madhar ilm, ditampakkan oleh Allah dari sisi keilmuan. Dalam sisi dakwah, ada orang yang tidak sholat menjadi sholat, ini saya yakin orang ini wali. Ada orang yang tidak mau mengeluarkan zakat jadi mengeluarkan zakat. Ada orang yang tidak mau berangkat haji dan umroh, padahal dia sudah mampu secara fisik maupun secara harta, dia nggak mau. Dinasehati, didatangi, didakwai, akhirnya berangkat haji, akhirnya berangkat umroh. Ini walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada orang dikategorikan sebagai wali karena cuma memiliki karomah, libat ya wali berarti. David Copperfield itu bisa nembus tembok, bisa terbang. Apakah itu wali? Kalau cuma karomah aja, tidak. Seorang wali mereka yang bisa merubah hubungan hamba dan Khalik, hamba dengan Tuhannya yang sebelumnya terputus menyambung kembali. Ini seorang wali menauliyaillah, yang sebelumnya dia tidak mau mengajarkan sholat, akhirnya istiqomah di masjid. Ini seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ciri khas seorang wali Allah sebagaimana yang disampaikan kepada oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, mereka ini biasanya tidak pernah untuk meninggalkan sholat malamnya.
sholat malam senantiasa berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sepertiga malam dia bangun berduaan dengan kekasihnya. Waliullah, seorang kekasihnya Allah. Wali itu kekasihnya Allah. Mana mungkin kalau memang itu seorang kekasih yang sejati lalu meninggalkan kekasihnya ketika di malam hari. Tidak mungkin. Kita cinta kepada seseorang, apakah kita tinggal tidur? Tidak mungkin. Kalau orang normal ya, tidak mungkin. Kita tunggu, kita rawat, kita jenguk, kita perhatikan, karena kita cinta. Begitu juga dengan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika malam hari tentunya dia akan bangun. Adapun bangun malam ini pahalanya sangatlah besar sekali. Orang yang bangun malam, sebagaimana yang dikatakan dan disebutkan dalam ayat Al-Quran, dan hal ini termasuk daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Jikalau dibicarakan, ini sangat panjang dan sulit dibatasi. Bagaimana daripada sholat malam itu dan bagaimana faedah-faedahnya sangat luas sekali. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rasulullah SAW, Ya ayyuhal muzammil, qumul laila ila qalila. Wahai orang yang berselimut, yaitu Sayyidina Muhammad SAW, qumul laili ila qalila, bangunlah, yang dimaksud untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya. Nisfahu aw yanqus minhu qalila, seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu. Auzid alaihi waratil Quran tartila, dan bacalah Al-Quran secara perlahan-lahan. Ini maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membangkitkan Nabi Muhammad dari tidur malamnya. Untuk kita yang ingin di barisan Rasulullah SAW, jangan sesekali kita meninggalkan sholat malam. Ini yang terpenting, kunci kehidupan. Adapun sholat malam itu susah kita kerjakan. Evaluasi dosa apa yang kita lakukan kepada Allah sehingga tubuh ini sulit diajak untuk tahajud. Dosa apa, maksiat apa yang kita lakukan sehingga susah tubuh ini digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia terpilih senantiasa dia menghidupkan sholat malamnya tanpa sedikit pun ditinggalkan. Di antaranya yang melakukan ini adalah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Senantiasa kalau malam itu bermunajat, bertahajud, membarengi daripada Rasulullah SAW.